Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kali ini saya akan membahas masalah asal mula kehidupan di dunia. Meskipun memperkirakan asal mula kehidupan belum tuntas secara sains, baru berupa hipotesa-hipotesa, tapi tanda-tanda kehidupan dan perkiraan sebab munculnya kehidupan telah diteliti manusia sejak lama. Membahas soal asal mula kehidupan tidak lepas dari teori evolusi. Manusia telah menemukan keberadaan makhluk hidup ternyata berproses secara evolusi dari jasad yang sangat sederhana, hanya satu sel berkembang menjadi banyak sel, dan akhirnya menjadi wujud tumbuhan dan binatang yang tersusun oleh bermiliar-miliar sel. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bisa menggandakan dirinya sendiri karena mempunyai informasi genetik yang tersimpan di dalam yang namanya RNA atau ribonucleic acid dan DNA atau deoksiribonucleic acid. Tapi semuanya itu tentu terjadi diawali dengan proses kelahiran bumi dulu. Diperkirakan bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Juga untuk pertama kali munculnya kehidupan di bumi diperkirakan dimulai antara 3,5 miliar tahun yang lalu. Bagaimana makhluk hidup pertama lahir masih merupakan misteri yang belum bisa diungkap secara tuntas oleh para ilmuwan. Secara umum, teori asal-usul kehidupan ada dua, yaitu abiogenesis atau makhluk hidup berasal dari benda mati, dan biogenesis, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Teori abiogenesis pertama kali diajukan oleh seorang bangsa Yunani yang namanya Aristoteles, atau yang hidup pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Teorinya mengatakan kalau makhluk hidup yang pertama menghuni bumi ini adalah berasal dari benda mati. Timbulnya makhluk hidup pertama itu terjadi secara spontan karena adanya satu gaya hidup. Oleh karena itu, paham abiogenesis itu disebut juga paham generatio spontanea. Paham ini bertahan cukup lama, yaitu semenjak zaman Yunani kuno ratusan tahun sebelum Masehi hingga pertengahan abad ke-17. Yang kedua adalah teori biogenesis. Setelah bertahan cukup lama, paham abiogenesis ini mulai diragukan. Beberapa ahli kemudian mengemukakan paham biogenesis bahwa kehidupan berasal dari jasad yang hidup pula. Tapi penemuan dan eksperimen akhir-akhir ini menunjukkan bahwa mungkin saja kehidupan berasal dari benda mati yang bersifat anorganik. Ada beberapa teori yang disusun oleh para pakar sains, misalnya hipotesis Oparin-Haldane berpendapat bahwa kehidupan muncul secara bertahap dari molekul anorganik dengan setitik asam amino terbentuk terlebih dahulu dan kemudian bergabung untuk membuat sekumpulan polimer yang lebih kompleks. Telah dilakukan eksperimen oleh Miller dan Urey yang kemudian memberikan bukti yang pertama bahwa molekul organik yang dibutuhkan untuk kehidupan dapat dibentuk dari komponen anorganik. Menurut Urey, zat hidup yang pertama kali mempunyai susunan yang menyerupai virus saat ini. Zat hidup tersebut lalu mengalami perkembangan menjadi berbagai jenis makhluk hidup. Urey berpendapat bahwa kehidupan terjadi pertama kali itu di udara atau di atmosfer.
Pada saat tertentu dalam sejarah alam semesta, terbentuk atmosfer yang kaya akan molekul-molekul CH4, NH3, H2, dan H2O. Karena adanya loncatan listrik akibat halilintar dan sinar kosmik, terjadilah asam amino yang memungkinkan terjadi kehidupan. Pada akhir tahun 1960-an, beberapa pakar biologi termasuk Craig Kalowus dan Leslie Orgel menyatakan bahwa molekul purba bukanlah DNA ataupun protein, melainkan RNA. RNA mempercepat reaksi yang diperlukan untuk mereplikasi sel seiring dengan penyediaan informasi genetika di dalam RNA yang diperlukan untuk menggandakannya sendiri. DNA dapat berevolusi dari RNA dan kemudian menjadi lebih stabil, mengambil peranan RNA sebagai penjaga keturunan. Seperti diketahui, DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid sama-sama membawa informasi genetik. DNA dan RNA merupakan molekul terpenting dalam biologi sel. Keduanya bertanggung jawab atas penyimpanan dan pembacaan informasi genetik. DNA dan RNA memiliki fungsi yang berbeda pada manusia. DNA bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sedangkan RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. RNA mungkin merupakan molekul yang digunakan untuk menyimpan cetak biru genetik pada organisme yang primitif. DNA ditemukan dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu rantai atau helix tunggal saja. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. DNA memiliki kandungan gula bernama deoksiribonukleik acid yang jenis gulanya mengandung kandungan basa A atau adenin, T atau timin, C atau sitosin, dan G atau guanin. Untuk RNA, gula yang ada di dalamnya disebut ribosa. Adapun kode genetiknya, kode yang dimilikinya adalah A atau adenin, U atau urasil, C atau sitosin, dan G atau guanin. Bukti fosil kehidupan paling awal di bumi ini berasal dari fosil yang ditemukan di Australia Barat yang berasal dari sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Fosil-fosil ini adalah struktur yang dikenal sebagai stromatolids, dibentuk oleh pertumbuhan lapisan demi lapisan mikroba yang bersel tunggal, seperti cyanobacteria. Makhluk hidup yang pertama kali diketemukan adalah cyanobacteria yang juga dikenal sebagai ganggang biru hijau. Diketemukan di bebatuan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun di Australia Barat. Fosil-fosil itu bisa diketemukan di Australia dan berasal dari sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Molekul organik mungkin telah terbentuk secara spontan dari molekul anorganik, tapi juga ada kemungkinan juga bisa datang dari luar angkasa. Gagasan bahwa molekul organik mungkin telah melakukan perjalanan ke bumi dengan meteoroid mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah.
tetapi didukung oleh bukti yang masuk akal, yaitu sebagai contoh para ilmuwan telah menemukan bahwa molekul organik dapat diproduksi dari reaksi kimia sederhana yang ada di ruang angkasa dalam kondisi yang dapat ada di ruang angkasa seperti radiasi UV tinggi dan suhu yang rendah. Kita juga tahu bahwa beberapa senyawa organik ditemukan di ruang angkasa dan di sistem bintang lainnya. Berbagai meteorit ternyata mengandung senyawa organik dan berasal dari luar angkasa, bukan dari bumi, serta berbagai macam asam amino. Kemudian yang terjadi pada makhluk hidup adalah proses evolusi biologis. Evolusi merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang terdapat dalam DNA yang diwariskan kepada keturunannya, yaitu keturunan suatu makhluk hidup, dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Evolusi adalah cara Tuhan dalam mencipta alam semesta. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan kun fayakun, itu bisa artinya adalah jadi, maka terjadilah, dan terjadinya secara perlahan melewati waktu miliaran tahun di dalam evolusi. Evolusi alam semesta masih terus berlangsung. Alam semesta masih terus berkembang, meluas. Maka proses penciptaan alam semesta oleh Tuhan belum selesai. Entah masih berapa miliar tahun lagi. Dan manusia apakah masih ada ketika alam semesta terus masih berkembang? Mungkin saja manusia dan dunia suatu ketika telah hancur, lenyap ketika alam semesta masih dalam proses penciptaan Allah melalui evolusi.